Oke, WhatsApp, balik lagi bersama kita bertiga. Di sebelah kiri saya ada Mehmet Walau TV. dan di sebelahnya Mehmet lagi ada Jauh Pas Sebelah saya channel. ya Mr. Kamil dari Jauh Pas ya. Paling ujung Yang ujung Nah, sini. Ini dari channel Pasir Fury ya. Dan memang kita udah lumayan lama tidak ngumpul bertiga lagi ya di sini. Sama sudah. Dan ini bisa dikumpulkan lagi buat bahas sesuatu yang sedikit beda ya. Karena biasanya kita bahas konten-konten misteri, konten-konten horor. Ini kita mau coba bahas apa nih? Kisah YouTuber pemula. Iya, sebenarnya bukan tanpa alasan kita mau bahas-bahas gituan. Karena memang nge-YouTube ini atau jadi YouTuber nih kalau nggak bikin jengkel gitu kan. Dan untuk alasan kuatnya itu kenapa kita bahas-bahas yang begitu, karena si Mr. Kamil ini udah tembus AdSense dia ya kan. 4 bulan setengah ya. Wih, 4 bulan setengah dia. Tangan dulu dong. Tangan. Wah, 4 bulan setengah. Aku aja 5 tahun loh, Di. Kau 5 tahun. 5 tahun. Iya kan, Sama lah. Ngepostnya seminggu aja dia. Iya, seminggu. iya. Kalau kita itu rada-rada gimana ya, setengah hati ngejalaninnya itu kadang ya ribet juga. Tapi Mr. Kamil ini sebelumnya juga kena strike ya. Iya. Dulunya pernah Channel pertama ya dari 2009, 2010 lah. Ya, dia dari 2010 Sudah mau- Udah konten. sudah mau monet sih kemarin. Subscriber baru 600, jam tayangnya udah 3000 sekian namanya. jadi udah 3000 sekian. Heeh. Kena strike, hilang. Iya. Habis semuanya. 1 hari 3 kali teguran. Satu Tua. hari 3 kali teguran. Iya, kalah-kalah sarapan ya. Tapi ditegur. Ya gitu memang sih, kalau memang YouTube ini kalau kita banyak abaikan aturan-aturannya ya sebentar-sebentar kena blok, selesai. Karena ya memang beda sekarang ini YouTube itu. Jadi kalau zamanku dulu kalau nggak salah ya nggak terlalu ribet gitu sih. Iya. Ya subscriber juga nggak main tuh dulu sampai 1000 atau Nah, semana. dulu 100 aja dulu. Gua 2010 itu 100 subscriber aja udah bisa monet kemarin. Masa? Iya. Kalau yang 1000 ini mulai kapan ya? Baru-baru Baru tuh. aja. Iya. Dia jam tayang pun itu udah baru-baru juga Iya, dia. sampai 4000 Itu itu baru-baru aja. dulu nge-YouTube itu nggak ada copyright. Nggak aja. seribet sekarang. Dulu nge-YouTube aja, pokoknya asalkan upload video terus bagus, banyak yang nonton. Makanya dulu itu di YouTube semenjak ya perusahaan yang dari TV ini, entertainment yang biasa handle di TV mulai terjun juga ke YouTube. Artis-artis ya kan, artis-artis. Iya, ya itu juga termasuk. Mulailah era Diperketat dimana ya. copyright menggila-gila. Iya. Nah, itu channel-channel yang biasa re-upload soal on the spot lah, soal film India lah, soal sinetron-sinetron, telenovela yang lainnya biasa tayang di TV itu Drum kan. cover, termasuk Iya, cover drum. habis kena Habis strike ya. semua, padahal dulu duit paling kencang dari situ. Ya bukannya apa sih, memang faktanya kayak gitu. Nah, saya kan sempat di banned kemarin tuh ya gara-gara Ya karena hak cipta tuh. Iya, hak cipta. Iya, memang itu Upload konten orang kemarin sempat. konten ya. kreator permasalahannya di situ pasti, karena yang YouTube Tapi ya kemarin tuh ribet. pas kena teguran nggak langsung dihapus. Nggak langsung dihapus. Nah, itu dia. dia muncul. Jarang-jarang ngelihat Iya, akun tapi kan. memang notifnya nggak langsung tiba-tiba muncul gitu, enggak. Dia kiriminnya lewat email. Email. Jadi kalau ini sedikit gambaran nih buat para YouTube yang Pemula ya. iya, yang kalian pikir YouTube enak. Ada batu mata, Cok. Oke, dan itu tadi sedikit intermezzo aja ya soal per-YouTubean ini. Tapi yang kita tahu, YouTube sekarang emang nggak semudah Dulu. dulu. Andai kata nih, saya orang baru nih, mau nge-YouTube. Saya kalau sarannya apa aja? Ya kayak teman kita nih kan. Iya, yang di sebelah juga ada sih. dia udah punya Subscribernya channel lama, lama, ya. tapi syaratnya belum tembus. Subscribernya baru 50 ya kan. Jam tayangnya masih jauh. Iya, Mak. Dan tapi kayak gini loh ya gambarannya ya. Kalau situ tuh macam YouTuber pemula gitu kan. Ingat ya, YouTuber gak kayak TikTok ya. Nge-YouTube, andai kata situ sudah punya konten, situ ngupload, situ juga yang nonton. Ya udah 1 view aja. 1 view. 1 view.
nggak ada yang mau nambahin, nggak ada yang mau nyarikan apa. Kalau di Sekalipun YouTube. ada hashtag ada apa, kecuali kita getel dulu, kita share sekali. Kayak gitu. Minta respon sama yang di-sharein kayak gitu. Kalau TikTok kan kita upload nih. Upload ya. Kayak kita diemin lah 2 jam 3 jam. Itu ada sih nonton pasti. Tapi Ada 13, 30 deh. Nih, Ini contoh TikTok. nih. TikTok. Seminggu. Ya, begitu kan? Iya. Nggak sampai seminggu ya TikToknya ya. Iya. Udah Ya, dia 1000. cepat toh. Ya itu bedanya. Jadi beda. iya, algoritmanya beda ya karena memang YouTube ini tapi dia juga kalau TikTok ya. Lebih Ini ngesok. kalau aku pribadi TikTok itu kalau kita bikin akun baru, kalau aku bikin akun baru itu dia meskipun kita ngupload video, nggak ada yang nonton juga. iya, tapi kan Masih, dalam tempo iya. berapa jam terus atau dibiarkan berapa hari gitu kan? Ada yang aja. sampai di bulan di ada juga, tapi kalaunya TikTok itu sudah kita yang kemarin yang aku kasih tahu sama kamu yang kalau kita baru ngikutin orang Oh, yang iya, iya, centang-centang itu Oh, itu salah satu anu juga. Mungkin Trik bisa ya, trik. diterapin sih ya. iya trik-triknya. Mungkin ya biar sistem ini nge-track kalau kita itu aktif gitu Aktif, kan. iya. Bukan cuman sekedar bikin dan upload apalah segala, tapi yang jelas YouTube lebih ngesok sih sebenarnya. Kita bisa bilang YouTube lebih ngesok karena apa? Bayangkan aja mungkin dalam sehari ada berapa juta orang yang mau ngejar AdSense. Iya, Betul. Baru Iya. ya. Pasti Karena banget. ya memang lumayan menggiurkan sih kalau dari ininya sih ya. Dari penghasilannya. Iya. Kalau ini nih pesan nih buat YouTuber baru ya dengan segala optimismenya. YouTube. Kalau Anda itu nge-YouTube terus bilang, yang penting karya dulu, soal AdSense enggak. Aduh, nggak Sebentar bakal. Anda jenuh. nggak bakal Belakangan ya. gitu ya. Jenuh Anda, betul. Harus ada prospek. AdSense itu perlu. Jadi contoh nih pengalaman Mr. kami. Ini pengalaman temen nih. Gimana nih? Waktu pertama kali nge-YouTube Heeh. orientasinya ke AdSense apa enggak? Enggak sih sebenarnya. Ya terus. Tapi gimana? lama-lama karena dengar YouTube bisa menghasilkan, Ah. sempat dikejar. Ya. Upload, Mengejarnya sewaktu melihat AdSense itu ternyata menggiurkan. toh. Iya. Jadi sempat ngonten, tapi ngonten milik sendiri nih. Pribadi aja Pribadi, buat iya, heeh. dan itu nggak diposting dulu. Tadi posting, Nggak di-posting. gitu-gitu aja. Iya, istilahnya Upload gitu Iya, ya. upload. Jenuh selesai. lama betul. Iya. Ya. Ini kalau untuk Mr. Mehmet ini kenapa nih YouTube nih? YouTube ya tadi ngejar AdSense juga. Ini Kalau dulu kan, Iya kan? Iya kan ya Iya. betul kan? sekarang rata-rata memang ini. Iya, karena memang mau gimana ya? Kayak gini dulu kan. Kenapa kok? Kenapa kok AdSense ya? Karena gini, untuk YouTuber pemula yang biasanya dia berkiblat kayak macam kiblat itu kayak Alia, misalkan ya kan kayak Atta Halilintar, kayak Baimbong, misalkan kayak siapa itu lagi tuh Trans ya, Entertainment. Chandra Leo atau macam-macam gitu kan YouTuber kelas atau yang memang fokus ke konten dan memang bisa mengangkat figurnya dia untuk ditenarkan terus endorse lah macam-macam apalah segala itu kebanyakan mikirnya kayak gitu tuh. Iya. Gimana sih caranya kalau kita YouTube kita yang terkenal gitu iya, kan. betul. Untuk tahapan awal itu tidak semudah itu. Tidak segampang itu Ferguson. Iya, Anda siapa? Ya, itu Perjalanan. harus Anda kenali dulu Anda siapa. Kalau Anda tidak tahu formula khusus buat itu, gak usah. Ya maksudnya itu gak usah terlalu eksklusif dulu lah. Berkembang aja, bertahap. Nanti perbaiki. Misalkan yang awal cuma pakai HP yang kualitas 3GP lah ya, nggak masalah dong ya kan. Bikin video begitu. Ya, tahu kalau sudah 3GP. Terus lanjut lagi gitu kan ya, udah bisa format MP4 terus kontennya udah ada intro misalnya kayak gitu. Nggak masalah, nikmati prosesnya gitu. Tapi kalau dari awal sudah ngegas, aku mau eksklusif lah. Gua mau Belilah konten DSLR. Gua mau konten gua sendiri nih, original nih. Harus original apa lebih segala. lebih enak tuh dari nol ya. Kalau beli itu ya apa Iya, rasanya harus ya? bertahap. Bertahap. Maksudnya tuh Lebih merasakan bagaimana Perjuangan lah ya. perjuangan tuh Iya. lebih Dari nol. dari yang awalnya burik terus lumayan bagus terus jadi re-upload. Re-upload Enggak juga gitu sih. Terus jadi ada kepikiran buat kembangin konten yang mencari formula khusus itu sebenarnya ya enak prosesnya gitu loh, lebih santai, nggak ada tuntutan atau apa dan
andai kata nih ya, youtuber pemula nih, ya anggaplah yang menengah, yang kualitas bawah loh ya. Aku mau jadi youtuber, oke. Yang pertama dia pasti mesti mau beli HP yang kameranya lumayan bagus tuh. Iya betul. Ya anggaplah dia sudah keluarin uang 2.500.000. Oke, ini 2.500.000 ada kemauan mau buat YouTube ceritanya nih kan. 2.500.000 yang YouTube. Ternyata pas nge-YouTube, wih, sudah diupload, viewernya 1,5 sampai 15. Anda menyedihkan. Iya, jadi kan pasti kepikiran lagi kan, oh mungkin karena audionya kurang, belilah lagi headset atau mic jauh, ya. Tambahlah lagi 300.000 atau berapa ratus ribu. Terus merasa nggak puas lagi, kayaknya sih ini kualitas burik, tambahlah lagi lighting, tambah lagi setup, beli PC, mau jadi gaming apalah segala. Sudah habis ya hitung-hitung ya mentok-mentok ya 4 juta lah, karena masih ngebahas yang bawahan kan, 5 juta lah ya. Ujung-ujungnya masih di luar ekspektasi karena memang penontonnya paling nambah ya 5-10 lah. Iya. Jadi itu pun banyak ngeset. Iya, tapi kesal gitu jadinya. Jadi kayak seolah-olah gua nggak balik modal loh. YouTube ternyata begini. Wah, Anda belum tahu sih gelap YouTube ya. Jadi ini satu pengalaman nih ya. Pengalaman ini mungkin buat YouTuber baru nih perlu nih ya. Terlebih ke konten kreator yang memang mau ngebuat gitu. Dulu itu saya tuh bikin konten itu fokus ke film pendek. Film pendek. Karena dulu lagi gila-gilanya Serizawa. Iya. Genji. Ya, gitu. Saya ada lihat di konten Bapak satu ini. Jadi sama teman-temannya ada. Anda tahu tidak Serizawa Genji ya? Ada tahu. Tidak tahu. Itu macam kayak konten klay-klay gitu loh. Ya kalau nonton video-video ya pokoknya gitu lah. Orang Jepang injak-injakan gitu. Nah, itu dulu kayak gitu. lempar-lempar batu gitu kulihat. Iya. Itu terinspirasi lah kan dari situ kan. Buatlah konten. Jadi dulu itu waktu gila-gilanya konten, dalam satu video itu buatnya bisa sampai 7 hari. Satu video itu? Satu video, durasi 15 menit 10 menit. Dan itu butuh banyak orang, tim. Iya, tuh dulu ada timnya, bisa sampai 7 orangan lebih bisa. Itu kameramen gak akan masuk. Nah, ceritanya kan mau kelas nih, gitu kan, mau bagus lah ya kan. Mau juga konten kreator ya kan, Iya. Padahal untuk tim kayak gitu, misalkan ya, itu lebih susah dikoordinir ya padahal. Tapi demi konten nih kan, kepuasan ceritanya nih. Buatlah, ya anggaplah satu konten melibatkan banyak orang sampai semingguan, ngeditnya sampai 2-3 hari. Iya, total 10 hari baru bisa ngupload satu konten. Iya, baru satu konten. Ternyata hasilnya viewernya dikit. Dikit lah ya. Waktunya terbuang banyak. Betul. Terus ya memang dari kualitas sih karena ya baru-baru juga kan. Kelas memang sih videonya, cuman minat penonton ini kurang kayaknya. Iya. Jangan berpikir kalau Anda melihat rumput tetangga lebih hijau, belum tentu rumput Anda hijau. Beda itu sama YouTuber baru tuh ya. Ya beda sama mereka yang entertain memang ya kan. Yang sudah terkenal gitu. Ya mereka ngupload konten apa aja biar masak air ya kan. Konten dia makan aja begini. Contoh abang satu ini. Dia makan saja banyak yang nonton. Dia selebgram sudah ya kan. Itulah kenapa kemana aksennya juga lama juga. Ya karena malas ngurus gitu kan. Nah itu baru satu ya, baru satu permasalahan di produksi loh ya. Produksinya udah lama nih kan, satu tuh. 10 hari ya tadi ya, kurang lebih. Yang kedua lah ya, kebetulan waktu itu masuk copyright. Udah mulai masuk ya. Copyright udah mulai bujungan. Peraturan itu udah masuk tuh ya. Karena kita pakai backsoundnya Jepang. Terus ya ada backsound lain yang cadas-cadas. Karena yang bagus-bagus tuh biasanya kena copyright. Musik-musik gratis aja yang jelek-jelek kebanyakan sih. Ya itu, jadi kan begini loh pikirnya, kita udah punya masa produksi 10 hari ya. Ternyata ketika diupload kena copyright, diupload juga kena parental duit atau apa. Kemarin tuh 2 strike loh ya. Pertama itu copyright, yang kedua itu di-banned di beberapa negara. Karena adegan kekerasan. Videomu itu? Iya, itu banyak dihapusin dulu, makanya udah malas gitu. Waktu itu begitu. Sempat down, makanya stop nih. Muyak, gak diurus sudah. Tapi belum monet ya, belum monet kemarin ya. Belum monet, udah itu kesal kan kita kan. Bayangkan lo ya udah bikin lama-lama terus sekalipun diupload bermasalah terus
Ya bisa sih ada fitur hilangkan di YouTube, hilangkan tapi suara itu ya. ya jelek lah. Iya. Kayak gitu. Betul. Pasti YouTuber pemula Cacat pasti kontennya. yang baru-baru nyoba tanpa ada referensi apa segala pasti pernah kayak gitu. Dan ini teruntuk yang belum pernah sama sekali, ya pikirin lagi soal itu. YouTube paling keras sudah sama copyright. Makanya ya nggak semudah potongan itu. video, entah Iya. itu sound ya. Jangan lihat rumput tetangga bagus gitu loh ya kan. Tidak segampang itu. Iya, itu Perjuangannya ya lumayan sulit lah. apa ya, ribet-ribet gimana gitu kan. Nah, kalau untuk masuk ke ranah konten kreator, ya mungkin mau memecah formula ya kayak Iya, sesuatu iya. yang unik. Mungkin kalau kayak channel apa? Jauh pas yang lebih dominan ke Udah jelas kontennya. mereview gitu ya. Yang tenarnya pas mereview tutorial ya. Tutorial, cara ya teman-temannya, cara tutorial kak atau cara. Kalau tutorial, nah itu mungkin bisa tuh. Bisa ya. Itu ngepostingnya di situ, kerasa banget. Iya, karena Komentar itu bisa ratusan langsung ya. langsung ya. Iya. Nah itu mungkin kalau untuk yang baru-baru mungkin bisa fokus ke tutorial. Atau cara ya, Iya. cara. Karena formulanya itu ada ngedetail di situ ya. Iya, iya. Kalau yang lainnya paling cuman ya 1 sampai 10 lah. Iya. Kalau Ini gitu biasa. enaknya kalau video tutorial tuh gimana tuh? Simpel-simpelnya gitu. Kalau untuk YouTuber pemula kira-kira. Ya apa aja, pokoknya video tutorial, cara-cara apa kak yang teman-teman yang bisa, bisa, kan? yang Teman-teman tidak menyulitkan. Ya sekalipun tutorial orang ngaret rumput aja bisa sampai jutaan loh ya. Nah, bisa jadi. Iya, karena simpel kayak gitu kan. Contoh punya saya kan nge-review jam tuh, Iya. jam tangan, Setting jam itu ya. setting jam ya. Karena memang setting jam ribet sih ya. Kalau nggak ngerti. Iya. Nah itu Nggak tahu YouTube tiba-tiba nge-posting di situ. langsung makasih betul YouTube Iya. bikin gitu ya. Kalau untuk Mr. Memetnya apa tuh kemarin Formulanya, yang naik formulanya. Formulanya itu mukbang Anda ya. muklik di Apaan? bahasanya Mehmet itu. Cuman Mehmet dia nge-postingnya lewat TikTok baru ke YouTube ya, itu yang saya formula. Iya, kalau dia dengan formula yang berbeda. Formula beda. Formulaku Ya. beda. Kita rapin dulu nih ya. Jadi kalau untuk Mr. Cara Kamil, tutorial, ya dia dapat formulanya di tutorial. konten tutorial. Itu Memang cara. videonya simpel ya. Simple, Videonya simpel, iya. nggak terlalu ribet nggak tahu apa, tapi informatif. Nah Ribuan itu. nonton juga. Dan itu juga modal beli jam doang tuh. Iya, beli jam. Dipakai sendiri pula. Iya. Anda tidak usah beli DSLR yang banyak. Kamera HP aja. lighting, beli PC nanti dulu lah gitu kan. Nanti kok sudah besar baru kelaskan. Kita tuh kayak gitu. Kelaskan ya. Yang penting ngejar syarat dulu ya. Ya, jadi syarat. Nah itu. Syaratnya apa nih? 1000 subscriber sama 1000 subscriber dan 4000 jam nah, tayang. 4000 jam. Sebenarnya sih kalau untuk orang yang kurang ngerti formulanya atau aturan main YouTube itu lumayan berat sih itu. Iya. Iya, lumayan. Karena di forum kita pun ya ada aja yang masih belum tembus. Reset lagi terus reset lagi gitu. Iya. Tapi kalau sudah ini ya, kalau sudah kita kan kalau dipikir dulu dulu sebelum aku main YouTube, aku lihat rasanya susah gitu. Kayak apa nih caranya ngejar jam tayang, caranya dapat Sama dengan subscriber pikiran baru saya. kan. Iya. Nah, kalau kita sudah jalani, makanya kata teman tadi, Ya. kita bertahap dari nol, pelajari kayak apa jalannya. Oh, nanti ada ketemu salah satunya tuh pasti ada ketemu jalan keluarnya nih ada. Oh, dari Dicari sini. selahnya ya. Selahnya itu Ya. enaknya. Nah itu tadi kita tadi di formula pertama kan kita tahu Mr. Kamil Konten. dia dapat postingnya lewat tutorial. Ini tutorial. kalau Bung Mehmet lewat mana nih tadi? Nah. Dapat formulanya itu. Formulanya itu ya dari TikTok nih. Dari TikTok Dari ini TikTok. aku kan Kenapa berhenti YouTube? Kenapa? berhenti nge-YouTube Karena kemarin. terlalu susah gitu ya. Ya tadi aku jelasin. Agak cari jam tayang tuh susah, sama subscriber susah. Selama 4 tahun itu cuma dapat 600 Nah, 600 subscriber. 600 subscriber 4 tahun. 4 tahun. 600. 600. Saya 5 bulan nggak sampai. Nah ini 5 bulan, 5 bulan, tembus AdSense. Ini 4 Aku tahun 4 tahun. nyerah dia. Tapi dia Udah mulai bukan kendor. sebelum nyerah, istirahat dulu tuh. Istirahat kan. Istirahat dulu. Udah mulai Vakum, ya. kendor. Nah. Tapi aku cari selanya nih di mana. Untuk kita ngeposting sama juga mencari celah nih kayak apa sih caranya untuk supaya tembus, meningkat ya. Iya. Nah, aku cari cobalah main TikTok kan. Iseng, ini main Iseng nih. TikTok iseng. Iseng. Enak Coba. juga tuh. Main TikTok, Nah. pas main TikTok
Yang nonton pure cuma 1, 2 sampai 10 ya? awal-awalnya. 1 sampai 10. Cari formula lah Cari ya. formula. Aku main TikTok itu 2 bulan. 2 bulan tuh nggak ada pengikut tuh paling 10. Naiknya tuh sehari tuh 1, 2, 3. Itu rutin upload cuman ya. Iya. 2 bulan tuh rutin upload. Rutin. Nah, Ketemu formula. ketemu aku formula. Nah, ini teman-teman. Ketemu formula. Formula TikTok cuman ya. Formulanya dari Nah. TikTok, bukan dari saya. Kata teman, coba kamu Dari pakai YouTube." pakai hashtag katanya kan Nah. untuk Meningkatin. meningkatin penontonnya di TikTok. Nah, sudah aku pakai hashtag. Sebanyak-banyaknya aku itu pakai hashtag itu sampai full kan. Iya. Alhamdulillah dari sekian banyak video-video itu satu yang banyak Di posting ya. nggak posting. Jadi video kita tuh ngangkat. Mm-mm. Nah, jadi aku ingat nih 2020 Desember nih. 2020 Desember TikTok itu sudah followernya tuh hampir 70.000. Nah, 70.000 follower. Nah, Jadi jadi 70k ya. 2020 Desember itu Desember. saya bikin akun YouTube baru habis di banned. Sekarang baru dia tembus. nge-banned yang ini dia Cari naik pemula. tenar di TikTok. Nah, habis itu aku main TikTok, aku taruh linknya yang YouTube ke TikTok sama supaya orang mampir kan. Aku tulislah nama YouTubeku di TikTok ini. Ternyata alhamdulillah berimbas banget malah. Berimbas. Dari Desember itu Januari, Februari 2021, Januari, Februari, Maret, 3 bulan. 3 bulan aku nggak nyangka dapat subscriber tuh berapa? Ribuan. Jadi berapa sekarang subscribernya? Sekarang berapa nih? Sekarang subscribernya 8.000. hampir 9.000. 9.000 ya, yang awalnya cuma 600. 600, 3 bulan cari Cepat, formula. hitungannya di TikTok. cepat. Iya. Cepat karena memang dia baru getel di formula Iya. TikTok. Dia langsung posting penuh. Iya, langsung ya. Tapi ya memang ada pengaruh besar karena apa? Dia punya berapa follower TikTok? Follower 200.000. 230.000. Iya, 30.000. 230.000. Jadi 2 bulan ya, 300.000. Itu sampai ini 4 bulan. 4 bulan total ya. 4 bulan. Ya memang formula begitu tuh memang ada beberapa sih yang memang figur-figur ini dia memanfaatkan dari ketenaran di satu sosmed. Sosmed Iya. ya, sosmed yang Itu lain ya. contohnya kayak siapa tuh sih? Ada juga di orang TikTok. Nah. Kurang tahu sih dia tuh negara mana, kayak Rusia gitu. Jadi kontennya dia itu kayak macam dia jago di 3D motion itu kan. Dia upload ke TikTok kayak dia jadi Madara, dia jadi Uchiha, terus dia jadi karakter game yang aku tahu di mana-mana. Nah itu Kalau kan. di TikTok ya. Itu dia sebelumnya nggak punya YouTube loh. Oh. Jadi dia Main di TikTok ya? Iya, waktu dicek baru doang ada YouTube-nya. Cuman dari YouTube dia kemas kontennya memang lebih panjang daripada di TikTok, mulai dari prosesnya, mulai dari apanya Iya, segala. Iya. Jutaan dong. Langsung jutaan. Langsung ya? jutaan. Nah, itu formulanya sama kayak Memet berarti ya. Automonet dia. Kalau- Karena iya, satu template untuk formula Ya dari sama. TikTok ya. Karena dari TikTok. Sebenarnya sih yang nggak mesti dari TikTok juga, IG juga lumayan. Kalau saya dari YouTube ke Facebook nge-share ya kan. Ya, itu Dari salah YouTube satu ke Facebook. media share-nya juga Media kayak share. gitu. Tapi ya itu tadi sih, kita kembali lagi ke keluh kesah apa nih para YouTuber awal pemula ya. ini. Kita sebelum apa ya? Bicara terlalu jauh tentang Iya. suksesnya YouTube. Karena ya itu tadi, para YouTuber pemula ini harus ya minimal tahu lah. Jangan taunya senangnya di YouTube. Oh, nanti dapat sekian. Wajib lumayan. Tidak gampang. Udah gampang. Ya karena yang Anda lihat artis Iya. itu kan. Anda harus lihat juga yang di bawah-bawah ini gitu loh, kayak macam ini mancing banyak kok yang nonton misalnya gitu. Iya, yang hobi Belum sama tentu. Belum tentu. Ada beberapa konten pemancing yang ngedrop juga. Iya, Anda ini saya kasih tahu lagi ya, Anda pun mau ambil genre apapun di YouTube ya. Saya sarankan tuh satu, YouTube nggak boleh malas. Ya, harus rajin ya. Iya, Anda misalkan udah mantep nih pakai GoPro, udah mancing, konten bagus, editan bagus, tapi malas. Malas ya. Maksudnya itu gini,
Sekalian Anda punya konten, totalitas di situ. Iya. Contoh, judul tag paling menarik lah, cari lah mau clickbait mau apa kan. iya. Judul yang paling bagus. thumbnail Thumbnail nanti dulu. Ini Oke, judul oke. dulu. Bahkan dari judul itu pun tata bahasa harus diperhatikan. Huruf besar, huruf kecil. Iya, biar rapi, huruf ya. apa segala itu YouTube juga Mempengaruhi mikirin juga itu, harus, iya. iya. Juga sih. Iya itu perlu. Kalau mau totalitas nih ya, karena percuma lah dia bikin konten capek-capek ngirit iya, tapi ujung-ujungnya ini kalau yang Kontennya nggak tahu lesu. tuh fatal itu. Iya. Ya itu sudah yang bikin jadi viewer 0, viewer 1. lesu penonton ya. Terus yang kedua tuh thumbnail. Thumbnail memang perlu, pasti perlu. Itu ya karena memang macam kita nge-branding dari video kita. Ya minimal ya edit apa kayak gitu Tulisan kan. lah ya Nah, kan. tapi kalau bisa sih jangan thumbnail yang clickbait ya, misalkan video buaya terus kasih Iya, isinya- buaya segede gedung jangan. Iya. Ya bikin-bikin semenarik gimana kas thumbnail Anda sekalipun itu cuman tulisan buaya dengan background iya. yang tapi memang itu menarik loh ya. iya kayak gitu. Itu thumbnail yang Itu kedua. yang kedua. Nah, yang ketiga, Yang ketiga itu deskripsi. nah Deskripsi. Penting. penting dijelaskan ya. Karena saya malas sebenarnya, cuma saya tahu tapi saya malas. Tapi itu penting. Deskripsi itu nanti menggambarkan soal apa sih yang terkandung dalam video kita. Konten kita. Jadi misalkan situ mancing kan, ya tulislah di deskripsinya. Iya, di desa mana, lokasi. Serunya memancing di desa ini, kan spotnya seperti ini gitu yang kan. didapat Nah, ini kan ini. ceritakan di deskripsi Ceritakan, situ total perjalanan, misalkan lama perjalanan kita, terus ikan yang kita incar itu seperti apa jenisnya, apanya segala gitu itu kan. Jadi Jelaskan di deskripsi. di deskripsi itu juga nanti bakalan masuk ke perhitungan algoritma. Kata-kata yang tergantung di situ tuh tetap Bisa masuk ke pencarian ya. Iya, dia perhitungkan untuk nantinya mau dibawa kemana ini video kayak gitu loh. Terus untuk selanjutnya lagi Yang keempat, hashtag kayaknya ya. hashtag ya. Hashtag ini penting juga. Tapi ya itu tadi, sekarang ini zamannya sudah rada mudah sih. Kalau dulu hashtag ya ribet sih. Ribet. Ribet. Buat Sekarang pemula sendiri. Ya. sekarang Anda tuh kalau mau hashtag tuh tipsnya tuh kayak gini. Buka Google. Terus kan konten apa nih? Mancing. Konten mancing nih misalkan. Ah, Ketika jadi Google duluan, Mancing. Iya. spasi. Ntar keluar tuh pilihan, banyak ke bawah tuh. Ada listnya tuh banyak tuh. Iya, itu yang yang populer teratas tuh. sudah. Anda kata mau lebih spesifik lagi. Mancing. Gabus. Iya, gabus. Terus nanti ada di bawah mancing gabus besar, mancing gabus toman, mancing gabus. Dan itu bisa di copy. Di-copy, Ada juga situs, banyak kok situs yang menyajikan untuk hashtag-hashtag kan Hashtag, banyak iya. kayak keyword, tag generator atau apa segala itu pakai lah. Oke. Google tinggal ngetak ketik cara Oke, hashtag empat yang baik, sudah. Itu dia no ya, Gitu. di komputer ya. Iya. Iya, itu di komputer. Tapi di ini juga bisa sih, di HP juga Di bisa. HP ya. bisa. Tapi ya agak sedikit lebih anu lah. Rumit. Ribet tuh. Hmm. Yang empat untuk- ya. Ya itu tadi itu untuk Iya, YouTuber pemula jadinya baru yang kita jelasin ini udah lumayan ribet kan. Ribet ya. Ini ribet. Dan ini lagi ya, dan andai kata niat banget nih mau jadikan YouTube sebagai penghasilan bukan sebagai selingan ya. Iya. Kalau kita ini kan ngenang-nginan ya kan. Iya. Tergantung mood lah ya. Ya tergantung mood. Ya jadi kalau memang mau fokus ke YouTube soal berkarir, soal apalah segala itu kalau bisa nih ya. Yang pertama itu kualitas harus bagus tuh, itu sudah tuntutan kan. Iya, betul. Tapi hal penting di balik pada itu bikinlah manajemen, bikinlah komunitas-komunitas kecil, bikinlah tim support yang gimana Itu gabung ya. Anda deh kalau tahu ya, ini saya pun sekalipun sudah tembus AdSense, apalah segala, tetap harus itu collab. jalin hubungan ke sesama YouTuber lain perlu. Karena apa? Dia punya masa, saya juga punya masa. Bertiga saling support. Iya. Kalau bertiga-tiganya naik atau salah satu dari naik, enaknya sama-sama juga kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan karena beberapa nih ya, ada yang merasa terlalu yakin nih kan, terlalu wah saya eksklusif sendiri Sendiri doang, aja, sendiri, iya. nggak bisa, susah. Kecuali Anda punya tim manajemen sendiri. Anda kayak macam Atta Halilintar pun Nah, itu butuh tim. ketek aja jakunnya kalau dia nggak punya buzzer. Iya, ada. Pastilah ada. Satu Tapi akun Rans Entertainment juga ada. ya itulah. Saya pernah lihat itu. Buzzernya Saya pernah ada. lihat dia tukar poin itu. Anda nih yang sekalipun YouTuber pemula nih ya, kalau memang diniat gitu kan, belum AdSense nih ya, AdSense belum tembus nih. Ini ide gila aja nih ya.
andai kata Anda memang mau kencangkan di komersial dan memang mau fokus di YouTube itu, bikinlah baleho. Baleho terpajang gede-gede pinggir jalan. Biar dikira orang gila Iya, enggak terus apa-apa. foto Anda begini, sampingnya YouTube, please subscribe gini. Ada tuh nanti. Ada yang cari Karena pasti. memang bagian dari komersial. YouTube juga menyediakan sih yang Iya. untuk berbayar. Ya, itu promotion. Itu promosi. Bisa ya. juga lewat Facebook, lewat apa, tapi cuman kalau memang Bayar. mau keluar modal di situ, pastikan ya konten Anda juga Berkelas, layak untuk dibilang iya. orang, "Oh, aku harus memang lihat ini." Nggak rugi ya gue. Jangan Ini kalau konten gitu. kamera amatir ya mau. Iya. Nggak ada yang tadi. nonton. Itu kita aja ya. Kalau Kita aku aja. contohnya juga. Video Ini amatir. kita bahas lagi nih, ini khusus buat YouTuber pemula juga ya. Kasih tahu ya, jangan terlalu so eksklusif itu yang pertama. Sebenarnya sih ini lebih ke arah Saran itu sih. ya. Sarannya. Iya, ini saran random aja tapi realistis sih. Kenapa kita bilang jangan terlalu eksklusif dulu? Karena ya itu tadi Syarat itu yang terpenting dari YouTube tuh AdSense. AdSense. Iya, syaratnya udah penuh. Jadi maksudnya itu sekalipun Anda itu mau ngacau dulu kontennya, itu strategi yang kita pakai lah ya. saya berdua ini aja sih yang pakai, kalau dia tetap sih. tetap ya konten Iya. eksklusifnya dia. Jadi syarat kita tuh gimana ya? Ada ya, random video ya. Random video ya. Aku juga random. Kamu kan Tapi, buat sendiri. iya, konten original Bukan- punya. Iya, Oh, iya. kalau kita kan maksudnya Kalau kita ada konten-konten amatir nih di media sosial yang Ya. lain-lainnya kita coba pungut-pungut ya kan. Semoga itu gacha ya, kan? semoga tidak ada yang Yang ngeklaim gitu. Kalau ada yang ngeklaim mati gitu, kena teguran. Iya. Saya kemarin sebelum 4 bulan setengah itu ada kena teguran satu. Ini saatnya nih. Nyuruh biawak naik nyuruh ngambil video random di Facebook ya kan. Ada video biawak tuh naik ke minimarket. Aku sudah mau nonton itu. Nah. Pas aku mau nonton, Hilang. video ini hilang. Di report orang ya kan, Iya. diklaim orang videonya nanti. Itu sih gacha ya, Ya. tapi andai kata ini kan YouTuber baru tuh, istilahnya andai pun diblokir juga nothing tulus. Iya, namanya juga konten baru. Baru juga 20 subscriber, blokir aja nggak Bikin aja apa-apa, lagi. kayak gitu. Iya. Tapi kalau bisa ya hindarin, lebih selektif maksudnya tuh gitu. Iya. Dan saran juga harus aktif ya Iya. dicek channelnya. Iya. Kalau yang punya niat sama kayak kita ini yang upload konten gacha ya kan, konten Iya. dari media. Pokoknya kontennya random, yang penting syarat tembus dulu, nah gitu. Iya. Yang model gitu, ya itu tadi lebih selektif. Harus Hati-hati dicek-cek juga ya. dicek Ya, kan. rajin-rajin ngecek Jadi kalau teguran kena, gitu ya. kalau kena teguran langsung cepat-cepat dihapus ya kan. Iya. Jangan sampai 1x24 jam bahaya. Baru Anda YouTuber pemula ngupload, ini mantap udah lagunya pas, lagunya Maher Zain misalkan kan. Terus ini udah pas komposisinya, udah pas anunya. Giliran ada strike copyright nggak diabaikan apa segala, terus konten diblokir. Lihatlah nantilah, nangis kau hujat-hujat lah YouTube jadinya nanti. Makanya penting lah nonton-nonton video. Sempat saya ngehujat YouTube itu kemarin. Iya, Yang jangan cuma 600. Anda, saya aja sudah banyak konten. Mungkin ada 100-an itu dihapus. Iya, dong original pula. Nah. Makanya saya comot yang amatir. Iya, comot yang amatir lah ya. Saya udah AdSense pun Itu tetap original. comot. Kena pelanggaran bagian Dari mana? ada sound. Dari musik. Ada musik. Dari musik. Loh, Anda itu pernah kan? Sekalipun ya YouTube ya, dari logo pun kena ya. Bisa, iya, foto dari Google. Iya, foto dari Google, logo Ngambil apalah foto, segala, gila lah mereka itu. Tapi ya mau dikeluhkan ya memang begitu sudah aturan mainnya gitu loh. Bisa tuh jadi konten konten random ya dari Facebook ya. Konten video-video amatir itu coba dicomot aja. Untuk yang ngejar jam tayang. Iya, tapi lebih itu ya. Ya Selektif aja lah, bisa mungkin selektif. yang live orang lah di Facebook lah. Nah, yang live orang ya Iya, bisa. yang live orang kalau di Facebook bisa tuh. Bisa, termasuk Saya soalnya langganan berdua dia. yang konten orang ya. Live itu ya. Tapi Iya, ya nggak melulu konten orang lah. Kalau ada yang menarik selektif juga kita. Kalau yang udah share-nya ribuan jangan ya coba-coba. Ya itu sih sebenarnya ya bukan suatu pelanggaran yang betul-betul gimana gitu ya. Karena memang sejatinya ya orang-orang yang bersosmed itu, apalagi yang doyan nge-live terus dia nge-live-in yang aneh-aneh, orang tawuran pas kondangan atau apa segala, ya mereka sengaja upload bukan karena
mereka pengen bukan karena mereka itu konten mereka atau apa. iya. Dasarnya mereka minta diviralkan kok gitu loh. Iya. Mereka Ini ada kalau ngelihat malah senang kan masuk YouTube ternyata kayak gitu kan. Itu Iya. gua apa kemarin di Facebook. kejadian nih ya, gitu. ada nih ternyata yang ngeklaim itu juga ngambil juga dari punya orang. Bisa itu begitu. Itu Contoh ini yang punya konten, ini ngupload, saya Iya. ngupload, nah dia ngeklaim padahal ini yang Bisa. punya konten. Kurang kerjaannya emang. itu model-model begitu sebenarnya banyak. Banyak ya. Jadi itu biasa itu kita dapat di biasanya. Di lagu-lagu free copyright. Kan ada tuh biasanya audio library. Ya, NCS. Jangan salah, ya, di audio library pun ada aja oknum-oknum nakal. Ya, Kan nanti-nantinya. di awal sudah dijelasin, audio library no copyright, No copyright, music. iya. Ini buat youtuber pemula disimak ini ya. Jangan No copyright music, setahun 2 tahun Anda memang bisa lolos. Tapi setelah itu giliran ada oknum nakalnya, padahal bukan karyanya dia. Kena Dia klaim yang ini. Diakui. Itu namanya pencuri hak cipta sih sebenarnya. Orang kreatornya aja bikin buat gratis kok. gratis ya. Contoh Itu NCS. emang udah ya. banyak itu. Banyak tuh NCS. Iya. Dan ada juga sih keluhan, yaitu tadi dia yang buat musik gratis itu. Dia yang terkejut. Aku yang buat ini kenapa kan kena strike? Itu gitu orang ya. barat itu ada. Tapi Lupa bisa, sih. tapi bisa. Karena dia kan upload pertama, tukang upload pertama. Bisa dia Iya. itu sengketakan bahasanya ya. Iya, kalau dia mau, cuma kan syarat dari itu kan ribet juga lah, gitu kan. Iya. Itu tadi, itu satu hal yang mesti diperhatikan juga. Karena ya kembali lagi kita ngomong tidak sesimpel itu. Ada banyak syarat yang mesti diperhatikan juga untuk YouTube ini. Sebenarnya kalau kita mau bahas lebih jauh sih ya Panjang. panjang. Sampai subuh. Oke, kalau formulanya Mr. Abdi ini apa nih? Kalau kita tadi kan saya Iya. cara nih tutorial. Saya Ini lewat TikTok ya. Mas Abdi TikTok apa? share ngetak nama YouTube. Nah, kalau ini Ya. Ini kalau sebenarnya sih bukan formula sih, lebih ke trik ya. trik ya, oke. Jadi kan ini lebih meluas aja ya, khusus buat pemula nih ya, khusus buat pemula. ya. Yang Anda kata baru mau YouTube. Yang pertama itu konten originalmu itu upload aja, Boleh. rapin aja. Tapi andai kata itu sedikit viewer ya nggak masalah. Iya. Upload aja. Upload aja. Karena kalau menurut saya itu lebih banyak konten itu kesempatan untuk Untuk ngejar syarat. untuk ngejar syarat ataupun untuk nantinya dinaikkan melalui algoritma Posting YouTube atau YouTube, apa itu chance-nya lebih ada. Ibarat kita mancing toh. Iya. Ini tuh kasih kail 1. Iya. Sedangkan di perahu sebelah dia banyak kail Ada sampai 10 5. kail. Iya. Chance yang lebih besar buat naik yang mana? Yang 5. Ya, jadi mungkin secara simpelnya itu perbanyak konten, itu satu. Tapi ya jangan juga banyak konten terus diabaikan, jangan. Perbanyak konten, share lah satu-satu sekali-sekali. Share. Nah, ya, Share. teman-temannya sambil di-share ya. Macam lebih ke investasi sih konten itu. Betul. Iya, jadi kan Nanti kita yang tua itu dan tidak akan berkurang ya. iya kan nggak berkurang. Nggak berkurang itu. Dengan catatan ini tadi, konten harus bersih. Ya itu tadi. Tidak copyright ya. Ya pokoknya jangan sampai ada copyright, terus konten juga tidak bermasalah. Oh iya, ini ada satu lagi sih. Ini lebih ke arah apa ya? Mungkin share-sharean. Oke. Ini salah satu trik juga sih. Oke, titiknya. Masuk formula juga. Jadi kan kalau Anda ini YouTube baru toh, YouTube baru. Kontennya apa? Misalkan kontennya lagi ke pengen nge-explore desa misalkan gitu kan, jalan-jalan desa. Ya pasti ada rasa pesimis toh soal viewer yang sedikit itu Viewer, pasti. ya. Apalagi di desa ya kan, Iya. siapa yang mau nonton? Apapun gitu ya, ya apalagi untuk wilayah yang tidak terkenal atau apa gitu kan. Iya. Pelosok kayak kita ini namanya susah tenar. Ya kan, pokoknya ya upload aja, share. Misalkan mau ngetes di satu itu dulu. Satu video ya. Nah, Satu video. Anda kalau memang mau jadi YouTuber, terus Anda kalau cuman Upload. videoin secara maunya Anda, terus Anda bilang Anda upload dan Anda bilang itu tes, itu bukan tes. Syarat dari Anda itu mau ngetes-tes jadi YouTuber iya. itu tadi share. Sudah ngupload. Share lah ke timeline Facebook ya. share ke WhatsApp, WA grup ya, status WA bisa, WA grup atau WA alumni atau WA apa yang istilahnya ya itu tadi. Dan jangan sungkan buat
minta gitu loh. Atau gabung-gabung di YouTube support lah ya. Iya, atau gabung di komunitas lain yang memang bisa saling support tuh silahkan. Jadi jangan sungkan buat minta lagi ke itu. Ya kasihlah caption. Kau paste link kau. Baru taruhlah di atas. Tolong bro, bantu support ya, like dan subscribe. Kan kalau ke keluarga atau ke teman atau apa gitu kan, ya itu tadi. Ya udah, mudah gitu loh. Itu pengaruhnya lumayan besar loh, karena meningkatkan traffic, apalagi paling kalau tidak mereka ngeklik ya walaupun nggak subscribe ya. Iya, subscribe. setidaknya ada yang melihat secara nonton. langsung, secara direct, dan itu YouTube lebih suka. Iya. Ahli YouTube lebih suka kayak gitu, karena YouTube ini ya, nih gak usah tuh HP. Kalau tonton video call 5 kali tetap hitung 1 Iya. per IP soalnya. Meskipun Satu sudah ganti-ganti akun ya Di contoh saya nonton videonya tetap gitu ya. tetap Pasir 1. Fury itu dia hitung 1 aja dia walaupun kita 5 kali buka. Ganti-ganti akun tetap 1. Iya. Kalau ganti media, nah perangkat 2 ini ya 2 kali view. Iya, 2 kali view. Makanya tidak itu tadi nggak semudah itu. Beda halnya dengan video yang ada di Facebook. Facebook ya. Di Facebook, kalau Anda itu upload video, misalnya teman udah 2000 nih, nge-scroll nih teman, kelewat doang di berandanya, tapi setel sebentar, terus dia scroll lagi, itu masih hitungan 1. Di YouTube kalau nggak 1 menit nggak dapat. Nah, iya harus 1 menit. Harus 1 Minimal menit 1 dia menit. baru masuk. Atau Kayak itu 2 menit tadi, ke makanya depan. ada istilah traffic, apalah segala itu algoritma dari YouTube itu ya sampai sekarang pun nggak tahu mecah-mecahnya itu gimana gitu loh. Tapi ya ini buat yang pemula-pemula tadi. Dan ini yang paling pro lagi nih ya. Ini masuk tahapan untuk YouTuber pemula nih ya. Soal mental ini. Ini terlebih untuk konten kreator original. Ya. Ini yang paling ahli ini Mr. Mehmet. Konten original Iya. ini. Jadi ini ada lagi salah satu kendala nih untuk YouTuber pemula yang berkaitan dengan mental. Itu biasanya iya. soal hujatan di YouTube. Iya, jangan salah loh. Iya. Orang netizen dunia maya ini keras. Jadi siapkan mental Anda. Ini yang paling pro nih. Iya. Gimana nih Mr. Mehmet? Ya, Jelasin. jelaskan. Kalaunya Pernah diapain aja nih? kalaunya di sosmed ini satu ini ya. Yang satu itu Komentar-komentarnya nih ya. mental tuh harus kuat. Satu ini. Intinya itu Cacian, masuk makian. telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi Ya. intinya begini, kalau masalah cacian, hinaan, pokoknya semuanya lah, bulian yang kata-kata kotor, kata-kata yang nggak jelas atau begitu tuh ini apa namanya masuk di kita, di akun kita. di akun kita. Pokoknya intinya Masuk ke kepala kita juga paling- masuk ke kepala kita. Intinya kalau nggak kuat mental Bisa nge-down down Anda.